Salam, salam sehat untuk kita semua. Pendengar BSJD yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Aris Kristianto MTH, melayani di Jemaat GKI Bereng Rambang, Resort GKI Bukit Bamba. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 10, ayat 6 sampai ayat 12. Perikopnya, Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Demikian bunyinya. Bani Amon menyadari bahwa mereka sangat dibenci Daud. Karena itu, Bani Amon menyuruh orang menyewa 20.000 tentara berjalan kaki dari orang Aram Bet-Rehob dan dari orang Aram Joba, 1.000 orang dari Raja Negeri Maakah dan 12.000 orang dari antara orang Tob. Mendengar hal itu, Daud menyuruh Yoab maju dengan segenap pasukan pejuang. Bani Amon bergerak maju dan mengatur barisan perangnya di depan pintu masuk gerbang. Sedangkan orang Aram dari Zoba dan dari Rehob, serta orang-orang Tob dan Maakah berada di tempat masing-masing di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, ia memilih sebagian dari orang pilihan Israel dan mengatur barisan untuk menghadapi orang Aram. Prajurit selebihnya ia tempatkan di bawah pimpinan Abisai adiknya. Ia mengatur barisannya untuk menghadapi Bani Amon. Lalu kata Yoab, "Jika orang Aram terlalu kuat bagimu, engkau harus menolong aku. Tetapi jika Bani Amon terlalu kuat bagimu, aku akan datang menolongmu. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita teguhkan tekad demi bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari tiap hari. Amin. Pendengar BSJD yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, seorang penyair bernama Decimus Iunius Juvenalis mencetuskan sebuah semboyan yang terkenal, yaitu mens sana in corpore sano. Adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Dengan maksud jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat juga. Begitu pula sebaliknya. Hal ini hendak menegaskan bahwa kesehatan jiwa dan tubuh sangat penting bagi kehidupan semua orang, termasuk juga orang Kristen. Oleh karena itu, melalui 2 Samuel 10 ayat 6-12 ini, kita akan menemukan nilai-nilai mens sana in corpore sano. Yang pertama, kesehatan jiwa. Dalam nas ini, Raja Daud bersama pasukan andalannya, yaitu Yoab dan Abisai, berhadapan langsung dengan pasukan musuh yang menyerang mereka dari depan dan dari belakang. Posisi berjuang di garda terdepan seperti ini seringkali bukanlah posisi yang disukai oleh banyak orang. Pada umumnya orang lebih suka berada di garis belakang. Oleh karena itu, kesehatan jiwa yang kuat sangat dibutuhkan. Mereka harus memiliki keteguhan hati dan iman yang teguh untuk menghadapi rasa takut dan keraguan dalam pertempuran yang berat. Di samping itu, kesehatan jiwa juga penting untuk menjaga stabilitas mental dan emosional. Pikiran yang sehat dan hati yang tenang akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, menghadapi masalah dengan bijaksana, serta mempererat relasi dengan orang lain dalam hal mengambil peluang untuk berhasil atau menang. Hal inilah yang menjadi pesan penting bagi kita. Bukankah kita sebagai orang Kristen juga seperti prajurit Tuhan? Peperangan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Ya, itu adalah peperangan antara diri kita dan pergumulan kita masing-masing. Ingatlah bahwa Tuhan mau kita untuk tidak menjadi takut, apalagi mundur atau lari. Bahkan justru Tuhan mau kita selalu siap sedia menghadapi apapun yang terjadi. Tuhan kita adalah panglima perang kita. Percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang bersama dengan kita saat menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Utamakan kesehatan jiwa agar kita semakin merasakan lawatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kesehatan tubuh. Selain kesehatan jiwa, Raja Daud dan pasukannya juga membutuhkan kesehatan tubuh yang paripurna, karena harus berperang melawan bangsa Amon dan bangsa Aram. Di tengah situasi perang, tubuh yang fit adalah salah satu kunci keberhasilan. Apabila panglima atau prajurit sakit, maka goyahlah pasukan tersebut dan sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Mereka memerlukan tubuh yang kuat dan stamina yang tangguh untuk dapat bertempur dengan maksimal. Kesehatan tubuh seringkali disepelekan oleh kita, apalagi jika kita tidak merasakan dampak yang berarti untuk aktivitas sehari-hari. Kita cenderung abai dengan alarm dari tubuh dan akan mulai memperhatikannya saat tubuh sudah masuk pada fase tidak berdaya.
Padahal kesehatan tubuh tidak kalah penting. Tubuh yang sehat membuat kita bisa melakukan banyak hal, banyak aktivitas dengan optimal, bekerja dengan produktif, menjalani hidup dengan semangat sukacita. Terlebih lagi kita mampu melayani jemaat dan Tuhan saat tubuh kita sehat dan bugar. Jadi dari 2 Samuel pasal 10 ayat 6-12 ini mengajarkan kita bahwa kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh sangat penting untuk kita miliki, sama seperti yang dimiliki oleh Raja Daud dan pasukannya. Supaya semboyan mens sana in corpore sano tidak hanya sekedar diketahui lisannya saja, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana caranya agar mens sana in corpore sano ini bisa kita wujudkan di abad ini? Pertama, makanlah makanan yang bergizi seimbang, yaitu makan dengan porsi yang cukup, perbanyak sayur dan buah, serta kurangi konsumsi gula. Kedua, istirahat yang cukup, yaitu dengan tidur minimal 7 jam setiap malamnya. Ketiga, kelola stres dengan baik, yaitu dengan lebih banyak kegiatan yang positif seperti ikut serta dalam pelayanan di gereja dan menyukai kegiatan membaca buku, khususnya membaca Alkitab. Keempat, olahraga secara teratur, yaitu minimal 30 menit aktivitas fisik seperti senam, jalan kaki, atau jogging. 5. Latih dan biasakan diri untuk tekun berdoa. Pendengar BSJD dimanapun berada, marilah kita jaga kesehatan jiwa dan tubuh kita mulai dari saat ini. Sebab dengan jiwa dan tubuh yang sehat, kita dapat menjalani hidup dengan optimal dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya seluruh pendengar BSJD mampu mewujudkan mens sana in corpore sano dalam hidup masing-masing dengan perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Esa, kami bersyukur hanya kepadamu karena kami sadar bahwa kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kami sampai jam detik ini. Kiranya kami dan seisi rumah kami selalu hidup di dalam Tuhan saja. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dan dalam setiap rencana serta keputusan yang kami ambil. Kami memohon kesembuhan dan pemulihan keadaan kami, serta bentuklah kami, Tuhan, menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.